Tapi bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mungkin merasa begitu banyak tantangan, begitu banyak pengorbanan, begitu banyak lika-liku yang harus dilalui mengantarkan anak kita ini menjadi sukses. Tapi bisakah anak itu sukses? Bisa. Ketika kita tidak berputus asa bahwa semua pengorbanan kita itu, semua perjuangan kita itu, insya Allah akan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, para orang tua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salah satu bentuk rahmat dan karunia Allah kepada kita orang tua adalah ketika kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita para orang tua yang dianugerahi anak sangat patut bersyukur. Karena di luar sana Bapak dan Ibu, begitu banyak orang tua yang sudah menikah puluhan tahun tapi belum pernah dianugerahi seorang anak pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita sadari sebagai orang tua muslim dan muslimah adalah bahwa anak sesungguhnya adalah amanah Allah untuk kita. Amanah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Nah, pertanyaan berikut, siapa sebetulnya anak yang diamanahkan kepada kita itu? Kita perlu tahu sebagai orang tua. Pertama, anak itu adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Ia dibekali dengan multipotensial. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludi yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi awimajisanihi. Anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam konteks pendidikan Islam itu artinya dilengkapi dengan multipotensi. Maka, di sini dia letaknya. Apa tanggung jawab orang tua? Tanggung jawab orang tua adalah bagaimana mendidik anak ini bisa menjalankan perannya sesuai dengan eksistensi dirinya sebagai manusia. Dia adalah makhluk Allah sebagai hamba Allah. Yang kedua, dia adalah khalifatullah. Nah, dalam rangka ini, ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua yang dirahmati Allah, kita perlu tahu pula potensi-potensi yang dimiliki anak itu, ya, bagaimana seharusnya kita bisa mengembangkan. Ada potensi spiritual. Ketika anak beberapa bulan dalam kandungan ibu, nah itu ada dialog antara Allah dan janin. Ketika ditiupkan ruh, Allah tanya, kamu ini aku kasih ruh, kamu berbakti kepadaku kelak ini, kalau balas syahidna. Nah, iya benar ya Allah, aku akan berbakti kepadamu. Nah, ini menjadi satu potensi spiritual sebenarnya yang sudah dimiliki anak. Nah, ini harus dikembangkan oleh orang tua. Selain itu ada dimensi lain, ada dimensi akal, ada dimensi emosi, ada dimensi sosial, dan beberapa dimensi lainnya. Banyak sekali dimensi potensi yang diberikan Allah kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua, anak kita itu makhluk yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Walaupun dibekali dengan potensi, tapi dia tidak sempurna. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, bagaimana kita bisa sukses mempertanggungjawabkan peran kita sebagai orang tua? Nah, ini yang perlu kita catat Bapak dan Ibu. Pertama, kita ikhlas menerima anak sebagai amanah Allah. Bagaimanapun kondisi anak kita, ya, seperti apapun anak yang ditakdirkan Allah untuk kita ikhlas menerima. Inilah yang terbaik untuk kita. Apakah dia dalam keadaan tadi fisiknya sempurna, atau fisiknya tidak sempurna, atau ada kekurangan-kekurangan yang diberikan Allah kepada anak-anak kita. Itulah hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita dalam kekurangan-kekurangan dimiliki anak itu, kita tetap berjuang. Bagaimana mengantarkannya menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agama dan bangsa. Nah, ikhlas ini nomor satu. Di dalam ikhlas itu ada ridho di sana.
Ketika misalnya kita mendapatkan seorang anak yang berkebutuhan khusus. Sadarkah kita ketika kita dititipkan anak yang demikian, subhanallah, Allah sudah mendidik kita menjadi manusia yang makin kuat keimanan kita kepada Allah, makin yakin bahwa segala sesuatu bisa terjadi jika Allah menghendaki. Dan Allah mendidik kita juga dengan adanya anak berkebutuhan khusus ini. Sadarkah kita bahwa itu sesungguhnya adalah peluang ibadah dan amal saleh bagi kita? Ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua yang dirahmati Allah. Mungkin bagi orang tua yang mempunyai anak normal, tidak terlalu banyak kesulitan bagaimana mengantarkannya menjadi anak yang sukses. Ya, dia punya keterampilan, dia bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mungkin merasa begitu banyak tantangan, begitu banyak pengorbanan, begitu banyak lika-liku yang harus dilalui mengantarkan anak kita ini menjadi sukses. Tapi bisakah anak itu sukses? Bisa. Ketika kita tidak berputus asa, ketika kita tetap optimis, tidak berburuk sangka kepada Allah, ketika kita tidak malu, ketika kita terus memberi spirit, memberi motivasi kepada anak, ketika kita menyadari bahwa semua pengorbanan kita itu, semua perjuangan kita itu, insya Allah akan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak akan melihat hasil anak kita itu akan seperti apa. Penilaian ibadah di sisi Allah itu adalah perjuangan kita para orang tua dalam mulai dari menghamilkannya, ibu yang menghamilkan, ibu yang melahirkan, kemudian ayah dan ibu yang membesarkan secara bersama-sama, ibu bapak yang menafkahi anak, ibu bapak yang mengurus anak, mengasuh anak, ya, membimbing anak, semuanya itu yang akan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Jadi kalau begitu tentu tidak patut kita merasa kecewa ketika kita mendapatkan anak berkebutuhan khusus. Karena ternyata di tengah anugerah Allah demikian kepada kita, ada peluang amal soleh yang begitu besar bagi kita para orang tua. Insya Allah jika kita optimis, jika kita tidak berprasangka buruk kepada Allah, jika kita rajin berdoa terus menerus, insya Allah Allah akan mengantarkan anak kita dalam kondisi apapun menjadi seseorang yang bermanfaat, baik untuk keluarga, agama, dan bangsa. Demikian saja barangkali pencerahan yang bisa saya sharing kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.